7 bulan. Kenapa kok demikian? Karena keindahan itu punya basis praksis sosial. Beliau itu dalam keterangan Kiai Mas Mansur, memang beliau itu keindahan itu ahli dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Tafsirnya tidak sekedar memaknai, menyampaikan isi, tapi beliau juga mengaplikasikan. Itu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan apa? Ya. Katanya Kiai Mas Mansur, ketika dalam menjelaskan tafsir Al-Quran satu persatu itu sangat dihayati, sangat dijiwai, terlebih dipraktekkan. Dan kekurangan kita kan gitu Pak, menafsirkan bagus, memahami bagus, pembacaan tilawat Al-Quran bagus, tapi aplikasi zong. Kalau kita kan, tapi jangan tidak. Dan penafsiran Al-Quran yang dikembangkan oleh Yedalan itu kalau mempelajari Al-Quran cukup mengaku 2 atau 3 ayat saja, tidak banyak. 1, 2 kita dengan dan tadabbur dipikirkan bagaimana tanya. Yang pertama, bagaimana artinya. Yang kedua, bagaimana tafsir keterangannya. Yang ketiga, bagaimana maksudnya. Yang keempat dan kelima ini yang agak susah. Ayat itu bicara perintah atau larangan. Kalau perintah sudahkah kita lakukan, tapi kalau larangan sudahkah kita meninggalkan. Ini yang kita belum bisa mengikuti. Kita baca Quran, ada perintah ya biasa saja, ada larangan ya biasa saja. Tapi ya jangan nggak mau pikir lihat yang lain sampai kalau ada perintah dilakukan, kalau larangan apa ditinggalkan. Nah, dunia model sistem pembelajaran ini itu disebut teologi of liberation, teologi yang dikembangkan oleh komunitas Katolik di Amerika Selatan. Ngambil 1-2 ayat dari Bible, mereka pahami, mereka tafsiri, kemudian mereka aplikasikan, aktualisasikan dalam sebuah aksi, sehingga berdiri rumah sakit, berdiri sekolah, berdiri panti asuhan. Itu gerakannya dikenal dengan sebutan apa? The Theology of Liberation. Tahun berapa? 1960-an. Keindahan itu lebih dulu gitu. Keindahan tahun berapa? Meninggal tahun berapa? 1923. Tapi di Indonesia yang lebih populer itu teologi pembebasan. Padahal keindahan itu sudah lama. Teologi apa? Pembebasan. Dan pun lahir panti asuhan. Pun lahir apa? Rumah sakit. Dan nanti juga lahir apa? Sekolah. Nah, artinya keindahan itu tadi mengintegrasikan antara ilmu dan amal. Jadi tidak sekedar berhenti pada ilmu saja, tapi juga ilmu harus diamalkan. Berikutnya, ini kiwis kesel, sing ngaji kesel. Yang terakhir tentang tujuan pendidikan. Saya mencatat 2. Yang pertama, tujuan pendidikan sebagaimana yang kita pahami itu transfer of knowledge, yaitu menyampaikan apa? Ilmu. Di dalam bukunya Kiai Haji di pelajaran ke-7 itu Kiai Dahlan dawuh
pelajaran ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama belajar ilmu, pengetahuan atau teori. Yang kedua belajar amal, mengerjakan dan mempraktekkan. Jadi orang itu tidak hanya belajar ilmu, belajar mengamalkan. Semuanya itu harus dilakukan step by step atau kita belajar apapun Pak, sekolah berjenjang, mulai dasar, menengah, atas, perguruan tinggi. Kita juga berjenjang ya. Kalau kita ngaji di pesantren, kita fikih itu tidak satu jenis. Mulai sulam safinah itu tingkatan paling bawah. Atasnya dikit fathul qarib, mujib. Di atas itu fathul mu'in. Di atas itu apa? Fathul wahab. Jadi kitab yang dibaca santri itu menunjukkan jenjang apa Pak? Pengetahuan santri tersebut. Jadi kadang-kadang di Muhammadiyah ya repot, ngaji dikritik, ngaji kok sujud sahwi. Sujud sahwi kan istilah kecil. Jadi katanya apa dulu kan gitu. Kalau sujud sahwi bagi anak-anak dengan sujud sahwi bagi orang biasa, balik kan katanya beda. Jadi kadang-kadang bikin apa Pak, judul halaqah itu bingung sendiri kita. Padahal kita ya materi sujud sahwi yang membedakan apa? Kedalaman materi tersebut, mau didalami atau sekedar dipahami biasa kan gitu. Artinya semuanya itu ada jenjangnya. Jadi jangan belajar ilmu pengetahuan harus bertahap. Belajar amal juga bertahap. Kalau jangan nggak biasa infak atau sedekah. Sekali pertama kali sedekah suruh mengeluarkan uang 100.000. Keluar 100.000 masuk kotak masjid. Dari infak mulus duduk tidak? Mulus duduk tidak? Mulus duduk. Mana satu saya itu kok dilebok kotak masjid. Kan begitu sangat enggak, makanya orang pertama kali infak ya paling 2.000 sekarang. Meningkat lagi, semakin ada ikhlas 5.000, terus apa? 10.000, kan terus berusaha. Tapi sekali infak belum tahu, nggak pernah infak, nggak pernah sedekah, sekali surah 100.000 yang kos-kosan gitu. Menunjukkan kalau beramal itu butuh apa? Butuh tahapan. Jenengan nggak pernah sholat tahajud. Sekali tahajud 11 rakaat. Ya, sesuai tegak. Ya enggak bisa istiqomah. Makanya Lul Arqam sekali tahajud Lul Arqam 11 rakaat. Habis dari Lul Arqam itu selesai kan? Wong pengkaderan cuma 2 hari kok. Butuh apa? Dibiasakan. Amal butuh apa? Dibiasakan. Itu kan pendidikan apa Pak? Pengkat. Meskipun harus dilakukan, tapi itu masih apa? Konformitas. Saya mendengarkan ceramah Ustaz Kiai Ustaz Salafi, ternyata masuk akal juga ya. Kenapa kok di Muhammadiyah itu nggak muncul ulama? Memang nggak ada pengadilan ulama, adanya apa? Baitul Arqam, Baitul Arqam itu pun sehari, 2 hari, 3 hari. Diajari macam-macam, disuruh tahajud, tahajudnya 11 lagi. Ketika pulang ya wis nggak mungkin apa? Tahajud lagi. Ilmu itu kan kebiasaan. Sekarang paham ya nggak mungkin ya gitu. Bapak sekalian katakan Allah. Terus bagaimana keindahan menggambarkan orang itu menerima ilmu? Nah ini penting Pak. Di dalam memberikan ilustrasi kalau akal manusia itu seperti botol kosong. Kalau seperti botol kosong mau diisi apa? Kalau botol kosong diisi air ya jadi air minum.
mau diisi teh ya, teh mau diisi kopi ya, kopi diisi arak ya, memabukkan ya. Nah otak kita juga semacam itu. Manusia itu lahir dalam keadaan apa Pak? Fitrah, suci. Kemudian manusia itu mendapatkan pengetahuan dan memiliki keyakinan itu ditentukan oleh lingkungan. Pertama kali yang mempengaruhi manusia itu orang tuanya. Lebih besar kenapa Bu? Dominan mana peran bapak daripada peran ibu? Lebih dominan mana Bu? Anak ini. Kata bapak ibu. Sepakat ya? Sepakat, karena ibu itu al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama. Sehingga Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap kali itu dilahirkan dalam keadaan suci. Fa'akawahu hawajanihi asiranihi au yubajisani. Orang tuanya yang mencetak anaknya itu mau beragama apa. Kita kenapa Islam? Ya, karena orang tua kita Islam. Kalau orang tua kita Kristen, ya pasti kita Kristen. Yahudi ya, Yahudi. Sehingga dari jangan kesimpulannya manusia itu semua benci kepada yang tidak dia ketahui. Itu terbatas dari apa yang dia dapatkan dari lingkungannya, termasuk keyakinannya. Kenapa? Karena lingkungan itu yang membentuk kebiasaan. Kalau kecil diajarkan makan pakai tangan kiri, nanti besarnya berubah itu susah. Kenapa? Karena kebiasaan tidak gitu. Kecil tidak pernah kenal masjid, tidak pernah sholat, nanti besar tetua suruh sholat itu kayak kok kaget. Karena manusia itu produk apa? Kebiasaan. Dari kebiasaan dia apa? Iya. Rata-rata meyakini kebiasaan benar sudah selesai. Orang mencari kebenaran. Maksudnya mencari kebenaran itu apa? Mengkritik kebiasaannya itu. Mengkritik apa? Kebiasaan. Orang mengkritik kebiasaan itu kan susah. Iya kan? Iya. Kalau misalnya orang nggak suka ngaji, kan? Diajak ngaji itu ya wajar. Kenapa? Oh, ngaji. Kita melihat guru matematika, karena kita nggak suka ngitung. Dibenci Pak. Masuk ilmu kok. Jadi rata-rata manusia itu angkuh dan mau menerima apa Pak? Kebenaran. Maka keyakinan manusia produk kebiasaan menjadi keyakinan. Kata jangan manusia berhenti di sini. Tidak ada yang mencari apa? Kebenaran. Di dalam menggambarkan orang mencari kebenaran agama itu diibaratkan ada orang Kristen sama orang Islam. Orang Islam bawa Quran, orang Kristen bawa Bible atau Injil ditaruh di meja, keduanya sama-sama mengkaji, mana kira-kira? Nah, orang yang sampai pada level ini itu kan rata-rata dari kebiasaan lahir apa? Keyakinan itu tidak pernah diuji atau dikritik. Oleh sebab itu kata Kiai Dahlan berikutnya, tujuan pendidikan itu mengembalikan orang kepada fitrahnya. Fitrahnya itu apa? Suci. Bayi lahir dalam keadaan apa? Suci. Yang bikin gelap itu apa? Lingkungan. Yang bikin gelap apa? Lingkungan. Maka orang harus belajar. Ketika dia belajar, tahu bagaimana tata cara membersihkan diri atau tazkiyatun nafs itu. Dia membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Sehingga manusia sudah belajar, kemudian disucikan dirinya,
Nanti konsep pensucian diri ini Kiai Jalan banyak dipengaruhi oleh Ghazali. Qad aflaha man tazakka. Maka manusia itu akan kembali pada fitrah. Oleh sebab itu, ketika Kiai Jalan menggambarkan tentang orang itu tidak menyejukkan. Orang beragama pelit, orang sombong, orang beragama terus pokoknya itu yang salah agamanya atau agama? Yang salah yang mana Pak? Orangnya. Sehingga kata Kiai Jalan, agama bukanlah barang yang kasar yang harus dimasukkan ke dalam telinga, tetapi agama itu adalah agama fitrah. Artinya apa? Mula-mula agama Islam itu cemerlang, kemudian kelihatan makin suram. Tetapi yang sesungguhnya yang suram itu pengikut agamanya, bukan apa? Agamanya. Gitu. Yang disalahkan kenapa misalnya umat Islam di Indonesia itu miskin, negara Islam terbesar kok korupsinya merajalela, itu bukan agamanya, tapi apa? Orangnya. Kita mayoritas semua, tapi yang jamaah di masjid berapa? Yang ikut berapa? Yang ikut ngaji yang ngopi banyak mana gitu? Banyak ngopi kan gitu. Nah itu kan yang disalahkan itu pengikutnya, apa? Agama. Makanya jalan bentuk ya. Kata jalan itu dilihat dari uang. Kata beliau yang ilun rohaniyun minan nafsi ta'ruju ila samai ka'alil aqdas khalisat min asli hadil ada al-ardiyah. Contohnya hati nurani naik kepada kesempurnaan tertinggi yang suci dan luhur, bersih dari pengaruh kebendaan. Artinya orang agama itu memikirkan apa Pak? Memikirkan yang di atas. Dia tidak terbelenggu kepada apa? Kebendaan. Misalnya Kiai Jalan berikan semangat tentang meskipun ini juga susah dilakukan. Jalan belum disebut orang mukmin, orang wali besar meraih haji. Artinya apa Pak? Meninggalkan kecintaan apa? Dunia. Harta yang susah didapatkan itu diinfakkan untuk kepentingan apa? Agama. Sampai di Raden Haji kan, ketakutan masih ketemu Yai dan soalnya di Raden Haji apa Pak masih mikir tentang kecurian. Artinya hidangan itu tetap punya kerja yang tinggi, tapi harta yang dimiliki itu ya untuk sosial, bukan untuk kesenangan sendiri. Katanya dia kerja apa Pak? Serajin-rajin, sesungguhnya. Tapi kalau punya uang, jangan hanya dinikmati sendiri. Itu bagaimana kita memahami tentang makna agama dan spiritual. Mungkin itu saja kajian kita cukupkan karena mic-nya sendat-sendat, saya juga jadi sendat-sendat ya. Mungkin ada pertanyaan ada nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya simpulkan berarti ini dari kajian kita yang pertama, jangan mengembangkan pendidikan integral, mensintesiskan antara ilmu agama dengan apa? Ilmu. Yang kedua, bagaimana metode dan sistem pembelajaran yang diberikan oleh Kiai Dahlan. Yang pertama metode klasikal, yang kedua kontekstual, mengikuti perkembangan apa? Zaman. Yang ketiga itu integrasi antara ilmu dan amal. Tujuan pendidikan apa? Tidak hanya transfer of knowledge, tapi mengembalikan manusia ke fitrahnya atau back to spiritual nature, kembali pada kesucian manusia
yang dulunya suci kemudian menjadi gelap dan suram karena lingkungan, maka pendidikan itu bisa mengembalikan manusia yang dulunya beradab menjadi beradab kembali beradab. Itu kata Kiai apa? Itu saja. Maaf, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.